Kita mulai saja ya teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Syukur kehadirat Allah karena pada kesempatan di Rabu siang ini kita kembali berkumpul di agenda rutin kanan ya Tarbiyatul Aulad pendidikan anak dalam Islam, buku yang ditulis oleh Dr. Abdullah Nasih Ulwan. Dan salawat serta salam juga tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga dan eh, insya Allah kita menjadi pengikut yang setia hingga akhir zamannya. Amin. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita mulai agenda hari ini, kita akan membuka terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan membaca tilawah Quran Surah Al-Fatihah bersama-sama ya teman-teman sekalian. Bagi teteh-teteh yang berkesempatan untuk on mic bisa membaca bersama-sama. Dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan ada Ustaz ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita perkenalkan dan membaca bersama Quran Surah Al-Fatihah. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dan keberkahan yang melimpah ya, karena insya Allah pada hari ini kita akan kembali membahas lanjutan dari topik baru pendidikan kejiwaan. Sebelum masuk mungkin ada aku mau menyapa teman-teman sedikit ya sambil menunggu teman-teman yang lainnya. Bagaimana kabar teteh-teteh pada hari ini? Bagi yang mungkin dalam keadaan kurang sehat, semoga Allah berikan kesehatan dan kepulihan. Terus juga bagi teman-teman sekalian yang sedang dalam sebuah urusan gitu ya, semoga Allah mudahkan urusannya. Namun mungkin kalau dibandingkan kondisi kita sekarang dengan kondisi saudara-saudara kita yang beberapa waktu lalu tertimpa musibah gitu ya, kondisi kita sekarang sepertinya jauh jauh lebih baik, jauh jauh lebih nyaman gitu ya dibandingkan saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat gitu ya, karena mungkin sampai saat ini setelah hampir 2 minggu gitu ya mereka masih ada yang berjibaku dengan gelap gitu ya, listriknya padam, tidak bisa makan dan bahkan kayaknya juga seadanya gitu. Semoga ada yang diantar ya, dia masih itu insya Allah masih ada yang dalam perjalanan gitu ya. Semoga Allah berikan mereka kekuatan selalu, kesabaran dan juga yang terpenting adalah kesehatan gitu. Bisa. Dan menjadi suatu hikmah besar gitu ya bagi kita semua bahwa suatu perbuatan ya berakibatnya ada akibatnya gitu ya. Dari situ kita bisa belajar tentang bagaimana perlakuan terhadap lingkungan itu menjadi sangat penting gitu ya untuk saat ini di iklim, dan menjadi perhatian juga bagi kita bagaimana dipertontonkannya selain krisis iklim ada juga krisis akhlak gitu ya mungkin yang terjadi saat ini bahkan di para pihak yang berada di atas gitu ya. Semoga dengan semangat dari umat di sini menjadi suatu bekal mendidik anak-anak kita kelak menjadi mungkin ada yang menjadi pemimpin gitu ya, pemimpin yang insya Allah berakhlakul karimah ya, karena bahasan kita hari ini juga menyangkut yang lagi ramai sekarang ya mental health. Mungkin nanti Dian bisa
menghubungkan ke sana gitu ya. Dan tidak tidak sedikit pula orang baik mungkinnya, tapi insya Allah ke depannya harapan orang baik semakin banyak itu insya Allah ada dari generasi-generasi generasi muda itu ya. Baik, mungkin intronya agak panjang ya, langsung aja karena Dian sebagai narasumber sudah hadir dan tadi sudah siap. Assalamualaikum, Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Indah. Mohon maaf nih lagi di luar. Oh iya, Masya Allah. Gimana kabarnya lagi di... Lagi nganterin anak terus belum nyampe ke rumah. Ya udahlah di sini aja aku bawa teh. Masya Allah ya, tetap apa namanya melaksanakan amanahnya dimanapun gitu ya. Ada Iya, narasumber mohon maaf. Teh Dianita Kedengeran Chan. kan ya suaranya ya? Kedengeran, insya Allah kedengeran. Nanti kalau ada yang kurang jelas, mungkin teman-teman ada yang bisa chat juga gitu ya. Kalau di aku pas baik-baik aja, ternyata di teman-teman kurang jelas, nanti bisa di chat. Mungkin kita sampai jam 2 kurang 10 ya, Dian. 13.50 nanti setelah itu eh, refleksi atau ada sharing-sharing dari teman-teman sekalian gitu ya. Ada Oke. Nah, terima kasih jazakallah khair Teh Indah udah dipersilakan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman kita mulai coba bahas ya terkait pasal kelima kalau di buku Dian yang ini sampai bawa buku walaupun di luar jadi biar bisa baca. Nah ini di pasal kelima terkait tanggung jawab pendidikan kejiwaan gitu ya. Dian izin share screen dulu. Mana tadi ya kanvanya ya? Nah ini kita mulai dengan Bismillah. Jadi pendidikan kejiwaan itu apa sih gitu ya? Pendidikan kejiwaan itu adalah pendidikan di mana kita harus mendidik, membentuk anak, menyempurnakan serta menyeimbangkan kepribadiannya semenjak usia dini agar berani, terbuka, berterus terang dan mampu mengendalikan emosi serta menghiasi diri anak dengan segala bentuk kemuliaan diri, baik secara kejiwaan maupun akhlaknya nih. Jadi nanti ketika dia udah taklif, dia udah ngerti, dia udah balik gitu ya, dia mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban dengan sebaik-baiknya dan dia tuh paham gitu. Ngapain sih aku ngelakuin ini, misalnya sholat, kenapa sih aku sholat kayak gitu. Nah, agama Islam mengamanahkan pendidik untuk menanamkan dasar-dasar kesehatan semenjak kecil kayak gitu dan membebaskan anaknya dari segala faktor yang membutakan kemuliaannya. Jadi menghilangkan kemuliaannya, anak jadi salah gitu ya, jadi menyimpang gitu ya dan menghancurkan eksistensi kepribadiannya. Jadi kayak dia nggak kenal diri dia sendiri tuh siapa gitu. Dia nggak kenal kalau dia itu sebagai seorang muslim kayak gitu dan yang menjadikannya memandang dunia itu dengan sinis, penuh kebencian dan pesimis kayak gitu. Ini nggak boleh seperti itu ya, kayak gitu. Nah, ini nanti yang akan kita jelaskan hari ini itu ada minder, takut, perasaan memiliki kekurangan. Nah, ini nanti dibagi-bagi lagi, hasad ataupun marah. Nah, yang hasad sama marah ini nanti dijelasin oleh teman yang selanjutnya. Nah, ini yang terkait minder ya, teman-teman. Minder atau kurang percaya diri adalah tabiat sebenarnya itu wajar gitu di anak kecil gitu ya. Ini dipengaruhi oleh faktor keturunan dan lingkungan gitu. Tapi ternyata kalau misalnya dia terlalu berlebihan itu nggak boleh gitu. Jadi sebenarnya awalnya sih boleh-boleh aja gitu ya karena bisa melindungi anak dari bahaya gitu ya. Tapi ketika dia terlalu berlebihan, yaitu kita perlu ada warning kayak gitu dan kita harus mengajak anak untuk bersosialisasi. Contohnya, yang pertama membiasakan anaknya untuk bergaul, kayak gitu ya. Yang kedua, bisa nih ngajak anak untuk sering-sering silaturahim ke teman, tetangga, saudara, gitu ya, diajak. Terus selanjutnya mengajak anak untuk berbicara nih kepada orang yang ada di depannya. Jadi kalau emang ada orang ya diajak ngobrol kayak gitu. Walaupun basa-basi sebenarnya kayak gitu kan. Kalau di Turki ini dia banyak basa-basinya kayak misalnya walaupun sama orang walaupun gak dikenal gitu ya kita selalu kolegelsin gitu kalau abis dibantuin sama petugas misalnya kayak gitu atau
Allah Razi Olsun, kita selalu doain mereka kayak gitu kan, semoga Allah memberkatimu kayak gitu. Jadi ternyata aku baru kenal nih di budaya di Turki ternyata bagus juga ya kayak gitu, apa-apa selalu didoakan gitu walaupun ini negara sekuler kayak gitu. Nah, selanjutnya mengajak anak ke pertemuan khalayak ramai. Ini bisa di pengajian atau ikut apa kegiatan-kegiatan main, playdate dan sebagainya. Terus bisa diajak diskusi juga nih untuk memecahkan masalah umum atau masalah keilmuan. Kalau seandainya anak itu memang sudah dari awal pinter gitu ya, Masya Allah ya kita ajak mereka untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, ini ada kisah para salaf solih yang mendidik anak mereka kayak gitu. Yang pertama kisah Abdullah bin Umar saat mengikuti halaqah bersama Rasulullah. Jadi dia ngikut sama ayahnya gitu kan. Ditanya kata Rasulullah apa yang daun yang tidak jatuh gitu kan. Pada nggak bisa jawab nih, pada diem aja. Tapi sebenarnya Abdullah bin Umar nih tahu bahwa pohon yang tidak jatuh, apa daun yang tidak jatuh di pohon itu contohnya pohon kurma kayak gitu. Tapi dia nggak berani bilang kayak gitu. Akhirnya ketika udah selesai, dia ngomong ke ayahnya, kata ayahnya, kalau kamu bilang, ayah tuh akan lebih senang gitu daripada ayah dapat unta merah gitu. Berarti kan sangat-sangat ayo dong gitu, ayo ngomong kayak gitu, ayo bicara berani, nggak apa-apa kayak gitu. Itu salah satunya yang dari ayahnya Abdullah bin Umar. Terus yang kedua kisahnya Ibnu Abbas pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Nah ini yang terkait ketika beliau juga diajak gitu ya ngobrol gitu terkait apa sih gitu hikmah dari surat dari An-Nasr kayak gitu ya. Nah, ini ternyata ketika ditanya gitu kan, para sahabat beda gitu pemahamannya sama Ibnu Abbas kayak gitu. Nah, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa surat An-Nasr ini adalah salah satu surat yang memberikan tanda gitu bahwa Rasulullah akan pergi kayak gitu kan karena tugasnya sudah selesai karena Allah sudah memberikan kemenangan kayak gitu. Ini sama yang kayak Umar bin Khattab mengerti juga kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya kisah utusan dari negeri Hijaz yang belum berumur 11 tahun ya. Waktu itu pada kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Jadi mereka dia sebenarnya diutus tapi ternyata Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak menyambut dengan baik sebenarnya kayak gitu. Lalu dia dia ia berkata kayak gitu ya, kenapa? Gitu. Dia berkata, maaf deh, benar lupa. Nah, ini dia berkata, eh, ini ada semuanya ada di buku ya teman-teman, kayak gitu. Nah, yang mudah-mudahan Allah menguatkanmu wahai Amirul Mukminin, seseorang dengan kekecilan hati dan lisannya itu kan karena ditolak tadi kayak gitu. Jika Allah memberikan kepada hambanya lisan yang berbicara dan hati yang terpelihara, maka ia berhak berbicara. Sekiranya hanya dikarenakan umur Anda melarang saya berbicara, niscaya dalam umat ini ada orang yang lebih berhak memangku jabatan daripada engkau gitu. Jadi dia sampai ya marah gitu karena tidak diizinkan untuk berbicara kayak gitu. Padahal dia belum berumur 11 tahun, Masya Allah. Nah, ada juga kisah Wirdas bin Habib pada masa kekhalifahan Hisham bin Abdul Malik gitu ya. Nah, kalau yang ini waktu itu ada tertimpa musim musibah ya, musim kemarau kayak gitu ya. Wahai Amirul Mukminin, kami tertimpa musibah selama 3 tahun kayak gitu kan. Jadi dia awalnya bercerita dulu dan akhirnya meminta solusi gitu ya. Ayo kasih harta kamu kayak gitu, keluarin harta kamu untuk ini nih warga-warga yang kekurangan kayak gitu kan. Karena tadi dia merasa bahwa ya ini loh kita lagi dalam musibah kayak gitu, tapi kok nggak ada bantuan kayak gitu. Nah, terus Wirdas juga dapat nih sebenarnya 100.000 dirham, tapi kata Wirdas, kembalikanlah bagian itu kepada penduduk desa, wahai Amirul Mukminin, karena aku khawatir bagian itu tidak mencukupi. Padahal tadi penduduk desanya sudah memberikan bantuan ya sebanyak 100 dinar kayak gitu. Jadi udah semuanya kasih ke warga desa aja gitu. Ini Masya Allah kayak gitu ya. Kita lihat sekarang tadi ya gara-gara Indah, Kak Inai ini ngomongin tentang ini bencana gitu ya. Masya Allah kita kalau lewat Ferry Irwandi, maksudnya kita eh, ulurkan bantuan walaupun pemerintah seperti itu gitu ya, mas kekurangan dan sebagainya kayak gitu. Ini bisa kita lihatnya. Cuman kita harus tumbuh ini dari anak-anak kita sekarang kayak gitu. Kita ajak mereka untuk yuk dek yuk kayak gitu patungan kayak gitu juga misalnya seperti itu. Seperti kisahnya si Wirdas ini. Nah selanjutnya
malu itu berbeda dengan minder gitu ya. Kalau minder dia itu takut, pesimis sama menjauhnya anak ketika bertemu sama orang lain. Ini minder. Tapi kalau malu tuh bukan seperti itu gitu ya. Kalau malu tuh emang akhlaknya Islam gitu. Dia anak itu berpegang pada jalan keutamaan dan adab-adab Islam kayak gitu. Nah, malu dalam Islam ini wajib ya teman-teman dibiasakan semenjak kecil kayak gitu. Malu untuk berbuat kemungkaran, berbuat dosa kayak gitu. Terus yang selanjutnya menghormati orang dewasa, menundukkan pandangannya nih jika ada sesuatu yang diharamkan gitu ya, menahan telinga dari mencuri dengar atau rahasia gitu ya, atau menyingkap yang tersembunyi. Selanjutnya membiasakan anak untuk membersihkan lisan agar tidak tenggelam dalam kebatilan, mencegah perut dari makanan haram dan memanfaatkan waktu dalam ketaatan kepada Allah dan mencari ridha Allah. Ini yang maksudnya ini benar-benar harus di-highlight gitu ya, teman-teman terkait malu dalam Islam ini. Karena ya tadi itu gitu, karena kita nggak ngelihat malu sekarang di Indonesia sendiri gitu ya, di pejabat kita sendiri ya asal ngomong aja gitu kan. Astagfirullah kayak ya orang udah meniat bantu tadi yang kita lanjutin di Ferry Irwandi yang terbaru gitu kan, dia disinggung oleh Bapak DPR gitu untuk ya ini sok paling bantu Aceh gitu kan. Padahal sebenarnya ya itu kan dari masyarakat dan kewajiban kita. Kalau negara kan emang udah kewajibannya untuk bantu gitu kan. Tapi ternyata emang malah seperti itu kayak gitu. Dan banyak juga yang nggak malu untuk pencitraan doang kayak gitu ya. Tidak. Padahal mereka yang melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang berani untuk meminta maaf kayak gitu. Mereka nggak malu lah untuk melakukan dosa-dosa itu gitu ya. Astagfirullah kayak gitu. Jadi gimana caranya kita harus membiasakan nih. Ini perlu di-highlight banget bagi para orang tua kayak gitu. Nah, ini ada hadis tentang malu dari wasiat Rasulullah. Malulah kepada Allah dengan sebenarnya gitu ya. Jadi ya malu yang sebenarnya adalah menjaga kepala dan apa yang dipahami, perut beserta isinya, mengingat kematian dan segala kemusnahan. Barang siapa menginginkan akhirat, maka tinggalkanlah perhiasan dunia kayak gitu. Barang siapa melakukannya, maka ia malu kepada Allah dengan yang sebenarnya kayak gitu. Nah, yang lain juga Rasulullah juga sampai ini ya berdoa gitu ya karena saking takutnya gitu ketika kehilangan rasa malu itu gitu ya. Karena kalau orang alim tidak lagi diikuti, tidak pula rasa malu terhadap orang yang lemah lembut, dia udah hilang semuanya, ya udah jadi kayak gini lah sekarang gitu ya. Nauzubillah min dzalik kayak gitu ya Allah. Semoga negara kita menjadi lebih baik gitu ya. Nah, selanjutnya juga akhlak Islam adalah rasa malu kayak gitu ya. Setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam adalah malu itu yang paling utama. Nah, itu tadi terkait malu. Pendidikan kejiwaan yang pertama. Yang selanjutnya ini takut. Nah, rasa takut ini merupakan gangguan psikologis yang wajar menghinggapi anak atau orang dewasa. Nah, sebenarnya dianjurkan nih tadi, oh ini yang sama kayak tadi Minder yang Dian awal bilang tadi ya, untuk menghindarkan dari macam bahaya. Tapi ini kita harus ingat nih sebagai para pendidik, jangan malah menakut-nakuti gitu ya. Kayak misalnya kan kalau dulu ingat banget, oh tuh itu ada apa tuh di situ kayak gitu kalau malam-malam kayak gitu kan kalau terhadap itu akhirnya takut gelap kayak gitu kan. Memanjakan anak dan mendiktenya dengan cara berlebihan, mengurung anak, sering menceritakan kisah hayalan seputar jin dan setan ini tidak boleh kayak gitu. Atau kayak sesimpel kayak misalnya, awas ya nanti kalau misalnya kamu kayak gini nggak bunda ajak kayak gitu. Ini ketika ngerjain ini tuh kayak ya Allah ternyata banyak salahnya juga ya padahal udah anak dua kayak gitu. Nah ini dunya yang harus kita lakukan apa sih gitu ya sebagai para pendidik terkait untuk mengatasi hal malu ini, takut ini gitu ya, menumbuhkan keimanan kepada Allah dalam diri anak untuk berserah diri dan beribadah kepada Allah. Jadi nggak ada takut lagi tuh terhadap gelap, terhadap setan, kayak gitu dan sebagainya. Yang kedua, memberikan kebebasan bertindak pada anak sesuai usianya dan membiasakan memikul tanggung jawab. Nah, ini kalau misalnya di filosofi Montessori ya ini freedom with limitation gitu ya. Kita ngasih kebebasan tapi kamu juga ada batasannya nih gitu. Kamu juga nggak boleh nih. Jadi jangan apa-apa nggak boleh gitu. Kalau misalnya dia sharing juga eh ya ini yang udah terjadi sih ya ini sama Mariam gitu yang udah lebih besar kayak gitu dulu ya dia nggak inian sama gadget gitu jadi gadget ada waktunya tapi cuma 8 menit gitu jadi dikasih ya karena untuk main apa namanya main Qubits atau main Excel gitu kan atau gambar-gambar kayak gitu atau dia cuma nonton Nusa Rara kayak gitu jadi itu kayak cuma 8 menit. Oh nonton Riko juga itu anak-anak.
yang kita tahu sih Selma kayak gitu. Nah, tapi ketika di luar batas itu ya dia kasih gitu, dia kembalikan langsung ketika udah bunyi alarm ya dia kembalikan kayak gitu. Jadi dan nggak ada curi-curi main di sela itu gitu ya. Karena dia tahu ketika mau megang tab, mau megang HP, mau apa dia menghibur dirinya gitu ya itu harus izin dulu kayak gitu. Itu yang freedom freedom with limitation kalau menurut dia. Yang selanjutnya tidak menakuti anak secara berlebihan kayak gitu ya. Selanjutnya memberikan kesempatan kepada anak untuk bergaul dengan orang lain tadi ya. Jadi semuanya diajak biar nggak takut gitu ya kan. Soalnya anak-anak kecil awal-awal karena kelekatan terhadap orang tua sebenarnya nggak apa-apa nih lekat sama orang tua. Tapi ya kita harus mempersiapkan anak juga untuk ya mereka bisa keluar gitu, bisa bebas, bisa bisa mengenal dunia. Nah, selanjutnya menceritakan kisah keberanian Rasulullah dan para sahabat saat berperang atau berjihad dan mengajari dasar keberanian militer dan sarana berperang kayak gini. Ini para sahabat sudah mulai ya gitu. Walaupun kalau misalnya di Fitrah Based Education terkait perang gitu ya, itu diceritakannya ya nanti gitu ya, ketika usia udah 6 tahun ini kayak gitu. Jadi udah mulai nih kisah-kisah tentang keberaniannya ini. Kayak gitu. Nah, ini salah satu contohnya doang tentang keberanian putra para sahabat. Ini tak kalah kaum muslimin keluar menuju musyrik, Rasulullah meminta Uhud untuk mengeluarkan orang-orang baris. Ini kayak aku kopinya salah nih. Lalu beliau melihat ada anak kecil yang belum balik bergabung bersama kumpulan pasukan untuk tergabung dalam barisan mujahidin yang meninggikan kalimat Allah. Nah, tapi karena dia masih kecil merasa kasihan, kemudian melarang, nggak boleh ikut nih kayak gitu. Ini terkait Samurah bin Jundab ya sama Rafi bin Khudaij. Nah, si Rafi bin Khudaij ini boleh gitu, tapi ternyata si Samurah nggak boleh kayak gitu. Kayak gitu karena Rafi bisa nih memanah ulung kayak gitu, tapi Samurah menangis dan berkata kepada ayahnya, Rasulullah membolehkan Rafi ikut tapi menolakku padahal aku bisa mengalahkannya. Nah, berita tersebut pun terdengar oleh Rasulullah ya. Kemudian beliau memerintahkan keduanya untuk bergulat, bertarung gitu. Ternyata Samurah yang menang. Nah, akhirnya dua-duanya bisa dibolehkan ikut perang. Itu salah satu keberanian. Maksudnya yang bisa dikasih tahu ke anak ini ada loh, belum balik tapi udah perang kayak gitu. Nah, ternyata kisah keberanian yang lainnya juga ada banyak kayak gitu ya. Yang pertama kisah Abdullah bin Abu Bakar. Nah, ini beliau bertugas untuk menyampaikan berita dari Quraisy kepada Asma dan Aisyah, tapi beliau tuh masih belum balik waktu itu kayak gitu. Jadi ketika malam beliau mencari berita ke Quraisy gitu ya, terus udah mau subuh beliau kembali ke rumahnya dibiarin aja kayak tidur gitu ya, tapi sebenarnya paginya beliau langsung bilang ke kakaknya gitu ya Asma dan Aisyah binti Abu Bakar kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada kisah Muaz bin Amr dan Muaz bin Afra. Nah, ini ketika di perang Uhud juga ya. Jadi ada seorang paman gitu dia naik ke paman itu. Aku lupa siapa nih pamannya. Dia nanya gitu ya kalau misalnya paman di mana nih Abu Jahal yang mana kayak gitu kan. Dua-duanya gitu kan karena ya tadi pengen membunuh beliau kayak gitu. Jadi sebelum aku mati aku harus bunuh dia beliau dulu kayak gitu kan. Terus ya udah akhirnya Abu Jahal muncul dan mereka langsung mendatangi Abu Jahal dan membunuhnya kayak gitu. Lalu kemudian mereka ke Rasulullah kayak gitu ya, memberitahukan bahwa kita telah membunuh Abu Jahal kayak gitu. Dan suruh dibersihin pedangnya dan sebagainya kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, Rasulullah pun bangga terhadap mereka berdua kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya yang ketiga, kisah seorang ibu yang menyerahkan anaknya kepada Rasulullah untuk berperang dalam perang Uhud. Ini juga dalam perang Uhud gitu ya. Tapi yang ini jadi sempat pingsan anaknya, jadi dikasih pedangnya diiketin ke pinggangnya gitu kan, tapi ternyata anaknya nggak kuat, akhirnya anaknya pingsan gitu. Tapi ya udah, Masya Allah, dan akhirnya kamu nggak apa-apa gitu kan, ya nggak apa-apa katanya kayak gitu, baik-baik aja nih. Jadi mana ya di bagian ini. Terluka lalu pingsan. Setelah itu dibawa menghadap Nabi. Beliau bertanya, wahai anakku, barangkali kamu kesusahan. Anak itu menjawab, tidak, wahai Rasulullah, gitu ya, dengan tegas. Jadi dia tetap ingin berperang. Nah, selanjutnya yang terakhir, kisah adiknya Sa'ad, gitu ya, Umair bin Abi Waqqas, yang syahid di usia 16 tahun. Jadi sebelumnya dia udah dari kecil gitu ya. Kata Sa'ad, aku melihat saudaraku Umair bin Abi Waqqas pada waktu perang Badar bersembunyi di belakang. Apa yang terjadi denganmu, wahai saudaraku? Ia menjawab, aku takut jika Rasulullah
kemudian nanti melarangku ikut berperang, sedangkan aku sangat senang jika bisa keluar untuk berperang. Nah, terus didoakan oleh Sa'ad, mudah-mudahan Allah memberiku dia berdoa, mudah-mudahan Allah memberiku kesyahidan. Kemudian ia dihadapkan kepada Nabi, lalu beliau melarangnya. Kemudian Umair menangis gitu ya, tapi setelah itu Nabi membolehkannya. Akhirnya diikatkanlah tali pada pedangnya Umair gitu ya, saat nih yang ngiketin gitu. Dan akhirnya pada saat itu dia terbunuh pada usia 16 tahun kayak gitu. Semoga Allah ridho dan semoga ia ridho dan Allah meridhoinya kayak gitu. Jadi semuanya gitu ya yang kita dapat bahwa para anak kecil pun semua udah gagah berani nih di zamanin Rasulullah kayak gitu. Bahkan ibu mereka pun mendorong gitu anak-anaknya untuk berjuang gitu ya. Wajar kayak sekarang kita lihat mungkin nyata banget kita lihat anak-anak Palestina gitu ya yang masih gak ketakutan walaupun tak gentar gitu ya. Ini udah berapa hari gitu, udah berapa ratus hari dari semenjak mulai peperangan dengan Israel itu gitu ya. Jadi sebenarnya udah lama kan, udah lama banget kayak gitu. Cuman kan kemarin di ratusan hari ini kan emang yang udah gempur-gempurnya dan tapi ternyata nggak ada yang takut gitu ya, Masya Allah. Dan itulah yang harus kita contoh gitu ya untuk anak-anak kita kayak gitu. Nah, selanjutnya, kok keminder lagi? Kenapa dia mundur? Nah, ini perasaan memiliki kekurangan. Nah, itu tadi terkait kekurangan gitu ya. Yang terkait takut. Nah, ini yang ketiga, perasaan memiliki kekurangan. Perasaan memiliki kekurangan ini suatu kondisi kejiwaan yang menghinggapi anak-anak karena beberapa faktor baik pembawaan, tekanan mental, pendidikan maupun faktor ekonomi. Nah, kondisi yang memiliki kekurangan ini atau insecure ya kita bilangnya mungkin ya yang zaman sekarang bilangnya. Nah, ini paling yang mengkhawatirkan gitu ya kejiwaan karena bisa menghantarkan pada penyimpangan dan perubahan pola hidup kayak gitu. Jadi akhirnya kita penuh hinaan, penuh celaan gitu ya, penuh berlumuran dosa dan sebagainya. Karena ya udah ambil nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Nah, faktor penyebab perasaan rendah diri ini ya tadi karena kita dihina, dicerca, dicela gitu ya, atau ada memanjakan secara berlebihan gitu ya, membanding-bandingkan anak lain gitu. Atau tadi cacat gitu ya, atau ketiadaan orang tua. Ini kan maksudnya kayak kalau yatim itu kan berarti kan kekurangan kasih sayang dari ayah kah atau dari ibu kah kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya dulu ikut feminitas bunda kalau maskulin maskulin ayah tuh nggak ada gitu ya atau feminitas dari bunda tuh nggak ada kayak gitu. Atau dia juga mengalami kekurangan harta atau kemiskinan. Nah, yang pertama hinaan dan cercaan. Nah, hinaan atau celaan yang diterima oleh anak ini merupakan faktor terbesar ya dalam menimbulkan penyimpangan kejiwaan dan munculnya perasaan rendah diri pada anak. Nah, kita dengar nih, ibu dan ayah bersikap tidak baik terhadap anak-anaknya. Misalnya kita suka melabeli anak nih dengan julukan yang jelek gitu ya, ketika anak menyimpang dari norma-norma susila. Jadi, udah, ih kamu bandel banget, kayak gitu. Ih kamu nakal ya, kayak gitu. Ketika misalnya anak mukul orang lain kayak gitu. Ih nggak boleh itu namanya bandel gitu. Itu namanya nakal kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya padahal itu pertama kali mereka melakukan gitu ya. Tapi langsung disebut gitu sama orang tuanya. Itu tidak boleh seperti itu. Nah, terus atau marah-marahin anak gitu ya di hadapan saudara, keluarga, bahkan teman atau bahkan orang yang belum dikenal kayak gitu. Nah, ini anak-anak tuh jadi mengalami tekanan di jiwanya gitu ya dan akan mendorongnya untuk dengki gitu sama orang lain benci dan mungkin dia karena takut jadi dia jadi lari dalam kehidupan gitu ya dan tidak mampu memikul tanggung jawab. Nah, ini ada seorang kisah gitu ya, ayah mengadukan kedurhakaan anaknya kepada Umar bin Khattab gitu ya. Dia datang kepada Khalifah Umar lalu memanggil anaknya dan menasehati akan bahaya durhaka kepada orang tua dan melalaikan hak keduanya gitu ya. Jadi ya datang terus Khalifah Umar manggil sini nah gitu kan terus dinasehati. Tapi ternyata anak itu malah nanya gitu kan ke Khalifah Umar. Bukannya seorang anak juga punya hak gitu ya Khalifah gitu kan. Terus Khalifah Umar menjawab gitu. Iya gitu apa aja kan anaknya nanya. Memilihkan ibu untuknya, memberinya nama yang bagus dan mengajarnya Al-Quran. Tapi anaknya menjawab, sesungguhnya ayahku tidak melakukannya satupun gitu. Ibuku beragama Majusi. Lalu aku diberi nama Jual, kumbang kelapa. Namanya nggak bagus gitu ya. Dan aku tidak pernah diajarkan Al-Quran gitu, meskipun satu huruf kayak gitu. Nah,
cara yang tepat menanggulangi eh, seperti itu gitu ya. Jadi yang tadi agar anak tidak rendah diri kayak gitu adalah yang pertama kesalahan-kesalahan. Jadi nggak langsung menghina gitu. Jadi yang dilakukan adalah mengingatkannya, mengingatkan kesalahan itu dengan secara halus, secara lembut gitu ya. Terus yang kedua menenangkan anak itu gitu ya. Abis ngelakuin kesalahan kita tenangin dulu gitu. Tapi dengan memberikan penjelasan yang tepat gitu, dengan argumen yang logis, yang masuk akal. Kalau misalnya nak gitu, ini tuh kalau misalnya orang yang memiliki akal tidak akan melakukan ini karena itu salah gitu. Jadi kita mencoba untuk pelan-pelan gitu ya ngomongnya kayak gitu. Ketika dia menerima, ya berarti kita sudah bisa meluruskan kesalahannya mereka gitu dan penyimpangannya gitu. Tapi ketika tidak mau menerima gitu ya, ini bisa dibahas. Kita bisa kasih hukuman kayak gitu, tapi nggak langsung pukul kayak gitu kan. Kan harus di ini dulu misalnya kalau yang di buku, jadi dinasehatin nggak mau gitu kan, diomongin baik-baik nggak mau. Ada anak-anak nih lagi pada nah terus ya Allah ya Allah, nah terus ternyata dia tidak ini ya apa namanya eh diisolasi dulu, habis isolasi terus yang terakhir nih, yang terakhir diisolasi ternyata banyak guru ah oh iya kembar doang ya Allah maaf ya teman-teman, ada ini, ada apa namanya, ada anak-anak tadi datang ternyata lagi keluar lagi main di ini karena masih di sekolahnya Mariam. Ya tadi lanjut ya. Jadi tadi yang pertama mengingatkan kalau nggak bisa gitu ya kita bisa mengisolasi gitu. Jadi coba dipisahkan dulu kayak gitu kan. Yang terakhir baru dipukul tapi tidak boleh menimbulkan luka kayak gitu. Itu nanti bisa dibahas lagi di pembahasan mendidik dengan hukuman gitu ya pada bab ketiga di buku Tarbiyatul Aulad juga. Terus yang selanjutnya mengingatkan tapi tidak dilakukan di hadapan umum kayak gitu. Nah, ini hadis tentang lemah lembutnya. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli gitu. Sesungguhnya Allah menyukai kelemah lembutan di dalam segala urusan kayak gitu. Nah, yang kedua gitu ya, faktor-faktor itu karena dimanja berlebihan gitu. Jadi faktor ini menyebabkan kurangnya rasa percaya diri dan rendah diri serta masa bodoh terhadap lingkungan karena dia ngelihat teman-temannya maju tapi dia selalu ngekor doang kayak gitu. Dia melihat teman-temannya kreatif sama berani tapi dia ketakutan kayak gitu. Jadi dia karena saking dimanjanya sama orang tuanya gitu ya. Dia melihat teman-temannya dinamis, aktif dan agresif tapi dia sendiri selalu pasif, defensif gitu, beku, diam gitu. Dia melihat teman-temannya supel, ceria, tapi dia selalu menyepi sendiri gitu. Dia melihat teman-teman lain tabah, tegas gitu ya menghadapi kesulitan, tapi dia cengeng dan gelisah jika tertimpa musibah hal yang paling kecil sekalipun. Karena ya dia terlalu dimanja kayak gitu sama orang tuanya. Jadi apa-apa penuh ibunya tuh nggak ngebolehin gitu. Misalnya kayak ngelakuin sesuatu nggak ngebolehin kayak gitu. Atau yaudah sini biar bunda aja kayak gitu. Atau yang sekarang nih kayak gitu kan. Misalnya anaknya salah gitu. Banyak nih kan nih berita-berita yang dia salah terus diomelin sama gurunya tapi malah ibunya malah ikutan ngomel kayak gitu kan, malah ngelaporin gurunya. Itu kan banyak nih yang kejadian-kejadian itu padahal mereka udah SMA udah SMP kayak gitu kan, yang contohnya waktu itu ngerokok misalnya, yang ngerokok terus mereka katanya ditampar sama guru sama kepala sekolahnya, terus ternyata setelah ditampar malah pada ini pada apa namanya mogok gitu ya, mogok nggak mau sekolah. Itu kan sebenarnya salah kayak gitu. Nah itu dan orang tuanya pun malah ini gitu ya defense apa ngelawan si gurunya kayak gitu. Padahal sebenarnya kan ya emang salah gitu kan merokok di sekolah kayak gitu. Masa ya udah gede udah dia udah tahu gitu padahal itu lingkungan sekolah harusnya tidak boleh seperti itu kayak gitu. Nah, selanjutnya jadi jangan manjakan anakmu gitu ya, tidak memperkenalkan anak melakukan pekerjaan sebenarnya padahal dia mampu kayak gitu. Tadi padahal ngomongnya ya ini karena sayang gitu ibunya udah nggak apa-apa gitu padahal sebenarnya boleh gitu ya. Nanti kalau misalnya dia selalu di iniin di kayak ratu atau raja gitu kan sesudah usia 7 tahunnya,
ya nanti makin lama ya dia seperti itu gitu. Jadi ngelunjak gitu ya. Terus yang ke selanjutnya terus-menerus mengasuh anak gitu ya. Jadi anaknya nggak bisa ditinggalin gitu. Padahal ya kita sebenarnya harus sedikit perlahan-perlahan melepaskan kelekatan itu terhadap anak gitu agar anak mampu menghadapi dunia. Nah, selanjutnya ibu tidak memperkenankan anaknya hilang dari pandangannya meski sebentar saja karena takut anaknya mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkannya gitu. Itu juga salah. Yang selanjutnya ibu tidak menegur anak ketika ia merusak perkakas rumah, menaiki meja, mencoret dinding, kayak gitu ya. Itu nggak boleh. Padahal sebenarnya kan itu, ya itu kan rumah yang harus dijaga gitu kan. Misalnya. Jadi ya harusnya ya diingetin gitu. Nggak boleh kayak gitu. Kalau misalnya nih, ya kayak misalnya ini bisa di teman-teman kalau misalnya ngalamin seperti ini ya, do and don'ts-nya di rumah tuh sebenarnya kita buat namanya grand rules. Bisa juga grand rules di rumah tuh apa sih kayak gitu. Kalau misalnya dia grand rules di rumah apa sih kayak karena di apartemen misalnya jalan tidak boleh berlari kayak gitu kan karena nanti bisa ngeganggu penghuni yang di bawah kayak gitu atau eh, tidak boleh berteriak kayak gitu tidak boleh duk 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 gitu kan banyak hal kayak gitu jadi semuanya sebelum kita tinggal ya atau mulai dari sekarang nih atau karena udah bisa berapa lama ya itu bisa diomongin dulu ke anak-anak kayak gitu jadi anak-anak diajak diskusi juga kenapanya kayak gitu. Nah, ini solusi dalam Islam ya terkait memanjakan anak, mengokohkan keyakinan orang tua tentang kode dan kodar kayak gitu. Di dalam mendidik anak hendaknya dilakukan secara bertahap, memberi nasihat dan peringatan, kemudian pengucilan atau isolasi dan jika kenakalan sudah tidak bisa diluruskan maka boleh dihukum tadi ya, tapi tidak boleh meninggalkan bekas luka kayak gitu. Nah, terus mendidik anak sejak kecil agar hidup sederhana gitu ya. Percaya diri, pemberani, lemah lembut dan meladani Rasulullah yang dari beliau belia gitu diangkat seorang pemuda sebelum diutus menjadi seorang nabi. Kayak misalnya Rasulullah mengembala kambing gitu ya. Rasulullah juga pernah membantu membangun Ka'bah gitu ya. Rasulullah juga berdagang 2 kali kan awalnya sama pamannya Abu Thalib terus selanjutnya yang dia udah disuruh sama Khadijah kayak gitu kan suruh istri waktu itu sebelum jadi suami. Terus yang selanjutnya Rasulullah juga mengambilkan anak panah untuk paman-pamannya dalam perang Fijar. Jadi Rasulullah juga ikut nih dalam perang kayak gitu walaupun belum balik. Nah, ini yang perlu kita teladani gitu ya bahwa ya anak jangan selalu ditengkram dalam kasih sayang lah kayak gitu. Padahal ya sebenarnya anak itu mampu kayak gitu. Dia Rasulullah juga anak yang pemberani dan memiliki pandangan dan akal yang jernih. Nah, selanjutnya ini yang kekurangan tadi karena adanya pilih kasih kayak gitu ya, faktor pilih kasih. Pilih kasih ini melahirkan rasa dengki dan benci, takut, minder, terasing, sedih, senang berkelahi, dan bermusuhan. Timbulnya perasaan takut pada malam hari, trauma, dan perasaan kurang atau rendah diri. Jadi kalau pilih kasih, misalnya kita punya 2 anak, kayak gitu ya, terus ternyata pilih kasih terhadap anak yang satu atau yang satunya, kayak gitu ya. Nah ini, ya itu tadi ya, akan jadi benci atau jadi sibling rivalry, kayak gitu ya. Padahal sebenarnya harusnya dua-duanya sama, kayak gitu kan. Misalnya atau yang timbul faktor timbulnya pindah kasih juga misalnya anaknya bukan dari jenis yang diinginkan misalnya maunya perempuan tapi lahir laki-laki atau maunya laki-laki tapi akhirnya perempuan padahal sebenarnya ya itu rezeki dari Allah gitu ya padahal nggak semua orang bisa langsung punya anak gitu kan itu yang harus selalu disyukuri yang kedua anaknya kurang cantik kurang tampan kurang pandai gitu ya padahal sebenarnya ya kurang cantik ya mungkin dari kita dandannya nggak bagus padahal sebenarnya semua orang tuh cantik kayak gitu ya dengan dirinya kayak gitu kurang-kurang pandai mungkin kitanya yang belum apa ya pelan-pelan mengajarkan anaknya kayak gitu jadi sebenarnya harus dari kitanya lagi gitu ya bukan selalu menyalahkan anaknya atau anak yang memiliki cacat fisik yang terlihat dan lain-lain. Nah, ini kita harus berlaku adil ya. Bersikap adil di antara anak-anak kalian dalam hibah atau pemberian. Sebagaimana kalian menginginkan mereka berlaku adil kepada kalian dalam berbakti dan berlemah lembut gitu. Jadi kalau misalnya mau timbal balik ya harus beradil gitu. Jangan berat sebelah atau anak yang paling kecil lebih banyak perhatian daripada anak yang paling besar kayak gitu. Itu tidak boleh. Nah, cara agar orang tua adil adalah bertakwa kepada Allah. Ini selalu ya, selalu kembali kepada Allah gitu ya, selalu memohon bantuan sama Allah kayak gitu. Yang kedua adalah rela atas pemberian Allah baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Yang selanjutnya berusaha keras untuk mencintai, menghargai, mengasihi dan menyamakan seluruh anaknya gitu. Jadi kasih sayang dikasih sama kayak gitu. Nah, selanjutnya cacat jasmani. Anak yang dari kecil memiliki cacat jasmani semestinya mendapat perlakuan luhur dan baik gitu ya tapi ternyata bukannya malah dicaci maki kayak gitu orang-orang yang mengasihi yang orang-orang yang cacat gitu maksudnya akan dikasihi oleh yang maha pengasih oleh karena itu kasihanilah yang ada di bumi
niscaya kamu akan dikasihani oleh yang ada di langit. Gitu. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. Nah, ini langkahnya anak cacat itu hendaknya memandang anak penuh kecintaan dan kasih sayang, mengutamakan perhatian dan pemeliharaan, memberikan motivasi, kayak gitu ya, kecerdasan. Jadi kamu walaupun itu biasanya anak cacat misalnya dia lebih kecerdasannya lebih banyak tuh banyak kan contoh-contohnya kayak gitu yang lebih pinter kayak gitu. Nah, memberi nasihat atau pengertian kepada orang-orang di sekitarnya bahwa tidak boleh mencaci maki kayak gitu ya, atau mengajak anak-anak untuk bergaul dengan teman-teman yang memiliki adab dan kebiasaan baik gitu ya untuk bertukar cinta karena biar anak ini merasakan kasih sayang juga gitu catat dari teman-temannya kayak gitu. Bisa dibacain buku nih teman-teman kalau ini kan yang spesial, we are special atau apa gitu ya. Biasanya yang kebutuhan khusus. Nah, ini hadis tentang menjaga lisan dan mungkin orang cacat gitu ya. Janganlah engkau menampakkan kegembiraanmu di atas luka saudaramu karena Allah akan mengasihinya dan akan menimpakan bencana kepadamu kayak gitu. Jadi sama sekali tidak boleh orang lain gitu ya, dan mengundang murka Allah gitu ya. Kalau misalnya kita mengucapkan kalimat yang tercela gitu tanpa ragu-ragu, neraka jahanam pun jadi tempat kita kayak gitu. Nah, yang kelima kalau misalnya yatim gitu ya merasa kekurangan tadi kekurangan kasih sayang. Nah, ini bisa menimbulkan penyimpangan kejiwaan anak, lebih-lebih jika anak yatim itu berada di lingkungan yang tidak diperhatikan, tidak terurus, tidak ada yang mengasihani atau mencintainya. Padahal sebenarnya Islam tuh sangat-sangat memperhatikan anak yatim kayak gitu ya. Di surat Quran, surat Ad-Duha, surat Al-Ma'un kayak gitu. Jadi ketika anak yatim misalnya kehilangan ayah gitu ya, itu kita bisa bisa minta sosok bantuan dari paman atau dari kakeknya kayak gitu, atau kita bawa ke guru laki-laki kayak gitu. Kalau misalnya dia kurang dari perempuan kayak gitu ya, itu kita bisa minta ibu kita kayak gitu kan, atau minta neneknya gitu maksudnya, atau bibinya kayak gitu dan sebagainya, agar anak itu juga mendapat kasih sayang dari seorang perempuan gitu ya, feminitasnya dapat juga. Nah, ini cara menanggulangi jika anaknya yatim, pemelihara dan pengasuhan anak yatim wajib bagi saudara kandung dan kaum kerabatnya. Hendaknya mereka melebihkan rasa cinta kasih terhadap mereka. Jika wali dan kaum kerabatnya tidak ada, maka negara nih yang harus memelihara mereka sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Nah, selanjutnya ini miskin atau kekurangan harta. Kemiskinan juga merupakan faktor dominan menyebabkan penyimpangan kejiwaan anak kayak gitu ya. Karena tadi kayak misalnya dia merasa terkucilkan, nggak bisa beli apa-apa kayak gitu ya. Kondisinya akan semakin buruk ketika ia melihat sebagian kaum kerabatnya, anak tetangganya, atau teman-temannya berada dalam kondisi baik, sedang dirinya dalam kondisi miskin yang hampir tidak mendapat makanan atau pakaian yang cukup, kayak gitu. Ini harus diperhatikan, kayak gitu. Nah, solusinya adalah Islam tuh sebenarnya memiliki penghormatan yang sangat tinggi gitu ya terhadap derajat kemanusiaan. Jadi, ya sangat diperhatikan kayak gitu. Kita nggak boleh membedakan orang terhadap ras, terhadap sukunya, terhadap apa kekayaannya, semua orang tuh sama kayak gitu. Kayak misalnya atau kalau misalnya ngelihat orang miskin ya kita juga harus memperlakukan dia dengan baik kayak gitu kan. Memberlakukan dasar-dasar jaminan sosial. Nah, ini ada poin-poinnya lagi itu memelihara baitul mal. Ini kan dulu ya baitul mal ada gitu. Jadi ketika ada orang kekurangan bisa diambil dari situ kan. Jadi narikin tuh zakat semuanya dengan baik kayak gitu ya, dengan baik dan benar. Sedekah, zakat, infak itu dikelola dengan baik sehingga baitul mal juga banyak kayak gitu. Jadi sejahtera juga nih yang miskin tidak merasa kekurangan, harusnya seperti itu. Gitu kan. Yang kedua, memberi bantuan dan bahagiakan kaum fakir miskin itu termasuk pengorbanan terbaik dan perbuatan yang paling utama. Yang ketiga, memberi bantuan kepada orang miskin yang kesusahan dan kelaparan itu termasuk kewajiban yang terpenting. Mewajibkan pemerintah menyediakan lapangan kerja bagi setiap orang itu yang mampu. Nah, terus yang selanjutnya memberlakukan undang-undang jaminan keluarga bagi setiap anak yang lahir dari seorang muslim baik kaya maupun miskin kayak gitu. Jadi emang sebenarnya apa negara juga harus hadir gitu ya di sini kayak gitu. Jadi nggak cuman eh kitanya doang kayak gitu. Jadi harus ada pengelolaan yang bagus. Nah, itu tadi. Nah, ini sedikit ya terkait jadi segala tadi apa minder gitu ya. Terus yang kedua itu tadi takut, yang ketiga perasaan kurang tadi sebenarnya adalah salah satu caranya gitu ya bisa kita eh, berikan gitu ya. Ini adalah terutama tentang keterlibatan ayah gitu ya. Ayah itu ternyata ini sampai ada jurnalnya nih, Journal of Psychology dari American Psychology gitu ya, bahwa ayah tuh kalau ayah terlibat dalam pengasuhan anak gitu dampaknya sangat-sangat besar sampai ketika dia dewasa. Yang pertama dia punya tingkat harga diri.
dan nilai diri yang lebih tinggi gitu ya. Jadi dia pede kayak gitu. Yang kedua, punya kemampuan mengelola emosi dan ketangguhan, empati, kecerdasan sosial, dan kontrol dirinya juga tinggi. Yang ketiga, mempunyai tingkat kenakalan dan penyalahgunaan zat berbahaya yang lebih rendah. Ini ada, aku tadi baca juga tuh di jurnal yang lain, ini bahwa kalau misalnya anak punya apa ayahnya ada gitu ya, dia tuh apa ya, saliva, dia ngomongin saliva gitu, kayak saliva yang untuk dia mencoba zat-zat berbahaya itu jadi berkurang lah kayak gitu. Terus karena cuma sekilas jadi lupa, mohon maaf ya teman-teman. Dan terus selanjutnya memiliki kemampuan kognitif yang tinggi gitu ya. Jadi punya berbagai perspektif dan mendorong pemikiran kritis sehingga mengarah pada peningkatan prestasi akademik dan kreativitas kayak gitu. Jadi ayah bermain, ayo kita galakan ayah bermain gitu ya. Walaupun cuma 5 menit, 10 menit kayak gitu. Atau kalau misalnya ada satu hari khusus itu ayah bermain sama anak-anak itu malah lebih bagus banget kayak gitu. Kalau setiap harinya misalnya 10 menit atau turutin 30 menit itu nggak apa-apa kayak gitu. Itu ya tadi, itu tadi referensinya ada 3 hal ini kayak gitu. Nah, terima kasih. Nah, aku ada sedikit hal gitu ya yang karena tadi terkait apa pendidikan mental gitu ya. Aku mau ngasih tahu buku. Kalau misalnya teman-teman mau bahas juga nanti kita boleh nih bahas. Tapi sebenarnya ini emang tidak berkaitan dengan Islam. Maksudnya tapi ini bisa kita ambil gitu ya untuk teknisnya sebagai orang tua di rumah kayak gitu. Karena kan tadi sebenarnya ini bukunya namanya buku Laying Down the Rails gitu ya. Jadi sebenarnya apa namanya, Charlotte Mason itu kalau misalnya ngomong eh, apa kan dia bilang anak tuh harus menjadi magnanimous gitu ya. Tertingginya derajat manusia itu magnanimous, sebenarnya itu adalah diri Rasulullah kayak gitu. Nah, bagusnya secara teknisnya di sini ada teman-teman ya di habit-habit gitu ya, untuk yang tadi kejiwaan mental tadi ini lebih baik gitu, habit-habitnya ini pun dijalankan di rumah kayak gitu sedikit demi sedikit gitu ya. Ini ada decency and property habits gitu ya, jadi ini terkait yang kebersihan kayak gitu, manners, modesty, purity. Ini mental habitsnya ini yang tadi mental health gitu, ini juga bisa jadi dijadiin highlight gitu ya. Ini moral habit apalagi kayak gitu, physical habit dan religious habit kayak gitu. Jadi kita ambil yang baiknya, walaupun di sini ada ini ya apa namanya dari Kristiani gitu ya, tapi ya itu dihilangkan gitu ya. Jadi yang kita ambil adalah si habit-habit ini aja, jadi kayak jadi patokan aja. Atau kan kalau misalnya kita punya yang 10 ini ya, apa diri salimul akidah gitu kan, masofat muslim gitu itu juga bisa kayak gitu. Cuman ini lebih rincinya karena lebih banyak kayak gitu. Ini bisa dibaca buat teman-teman semua kayak gitu. Itu aja sih. eh itu tadi dari dia nih teman-teman terkait apa buku Tarbiyatul Aulad yang tentang kesehatan mental. Ya, kembali lagi Teh Inai, silakan. Alhamdulillah, jazakillah khair kepada Dian atas penyampaiannya gitu ya, yang sangat detail, yang sangat jelas. Dan juga presentasinya juga bagus banget gitu ya, jelas dan colorful. Jadi kita melihatnya juga sambil dengan seksama gitu ya, karena warnanya kontras gitu ya, Masya Allah. Eh, Tadi sudah dipaparkan bab tentang pendidikan kejiwaan di bagian subbab 1, 2, 3 gitu ya, A, B, dan C. Masya Allah ternyata dari tiga apa namanya, dari tiga sifat kejiwaan yang harus dilatih pada anak ini gitu ya, ada minder, takut, dan juga perasaan memiliki kekurangan gitu. Bagaimana kita bisa melakukan bagaimana semestinya dan mencegah apa yang jangan sampai dilakukan gitu ya. Karena tadinya aku sempat mikir gitu ya, kenapa hanya ada 4 poin besar di bagian pendidikan kejiwaan gitu ya, di antara sekian banyak mungkin karakter anak gitu ya. Tapi dari sini ya terus iya, karakter atau sifat. Nah dari sifat dari tiganya ini seperti saling berkaitan gitu ya. Bagaimana kita membentuk rasa percaya diri anak tapi tetap bertanggung jawab gitu ya, tidak percaya diri berlebihan yang sampai
jadi sombong gitu ya, tapi membentuk mental mereka menjadi mental yang kuat gitu ya. Kalau tadi juga sudah disampaikan kisah-kisah salafus sholih, bagaimana eh, orang-orang terdahulu itu punya mental yang sangat ini ya kayak baja gitu ya, bahkan masih anak-anak pun mereka sudah berani mengatakan sesuatu, berani melakukan sesuatu gitu yang kita lihat sekarang tuh kayaknya nggak mungkin deh anak umur segitu gitu ya. Kayak Sami loh, nggak ngomong. Oh iya, kalau Sami nggak ngomong jadinya gitu ya. Rasa perutnya aneh. Perasaan di perut ada yang aneh. Iya, betul. Nah, dipersilakan kepada teman-teman sekalian, mungkin masih ada sisa waktu ya 4 menitan. Kalau ada yang mau memberikan eh, insight atau sharingnya, atau bisa juga diketik dulu gitu ya, pandangan lainnya terkait materi hari ini. Kemudian ada yang mau ditambahkan lagi tadi aku nggak ngecatatin di chat ya nama judul bukunya yang dari Charlotte Mason. Keren banget ya, ternyata memang banyak sekali hal yang harus dipelajari sebagai orang tua. Yang apa pelan-pelan belajar ya, umahat. Itu aku ya kayaknya. Keren buat aku. Semangat semangat, iya bener teh. Sama kok, masih pada belajar. Belajarnya long life learner, nggak berhenti berhenti. Iya betul. Ya, orang tua tuh Masya Allah long life learner. Mulai on the rails. Oke, terima kasih. Rifa. Ini pertanyaan dari Tiffany. Tadi buku Laying Down the Rails bisa diakses gratis. Iya. Nah, Dian mau aksesnya gimana Dian? Info kah? Iya enggak Kak, itu waktu itu beli beli digital kemarin. Tapi nanti kalau misalnya kita bahas buku kayaknya harusnya boleh lah ya. Waktu itu ada tuh teman-teman aku, siapa ya? Teh Chandra dan kawan-kawan kayak gitu itu bahas buku itu sampai selesai kayak gitu. Terus jadi di grup, terus di foto bukunya di grup, apa di buku, terus orang-orangnya suruh narasiin kayak gitu. Jadi itu bisa belajar. Nah itu bisa juga sih kalau misalnya teman-teman mau itu di Tarbiyatul Aulad bisa kayak gini kayak gitu ya nggak apa-apa. Hmm. Jadi mengaitkannya dengan nilai-nilai di agama kita gitu ya. Dari buku itu terus Mm-mm. dengan nilai-nilai di syariat Islam gitu ya. Mm-mm. Kalau misalnya waktu dulu kan dia suka ngomong yang tentang slow down ya. Ada yang itu yang slow down di apa tapi yang itu kan yang apa yang unit studiesnya gitu. Nah di situ tuh juga Yang ada tuh worksheetnya di dia. slowdown itu. Di situ ada udah ada habit-habitnya tapi nggak selengkap di bukunya karena memang itu yang diambil cuma beberapa doang kayak gitu gitu. Itu bisa banget dikaitin sama kisah-kisahnya Rasulullah juga kayak gitu gitu deh kayak gentleness gitu kan berarti gentleness apa nih artinya kayak gitu terus dikaitin sama Rasulullah yang gentleness tuh sebenarnya seperti apa sih kayak gitu kan kayak misalnya waktu ngasih apa ngasih makan ke yang orang buta misalnya seperti itu kayak gitu itu bagus juga dikaitin sama anak-anak kayak gitu jadi anak-anak juga tahu dari sisi Islamnya dan dari Rasulullahnya tuh perilaku yang kita contohnya seperti apa kayak gitu. Awalnya. Jadi tetap eh, berdasarkan sirah nabawiyah gitu ya yang di ada kelasnya di HSN ya, kelas sirah nabawiyah setiap Jumat. Insya Allah kalau teteh-teteh di sini kayaknya sebagian besar sudah ikut HSN juga ya. Ya, yang setiap Jumat pagi. Oke deh teman-teman sekalian, sepertinya belum ada yang ingin menyampaikan lagi gitu ya, refleksi atau pandangannya terkait materi pada hari ini. Nanti kalau misalkan sudah terpikirkan gitu ya, ada cerita atau ada hal yang ingin di-sharing bisa di-sharing di grup ya, supaya yang belum berkesempatan hadir pada hari ini bisa dapat spoiler-spoiler gitu ya sebelum nanti keluar recordingnya ya. Baik, sekian dulu untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga Allah jadikan kita hamba sebagai orang tua yang selalu bertakwa kepada Allah gitu ya dan dimampukan sampai seterusnya gitu ya mendidik anak-anak kita. Karena yang
Setiap zaman tuh beda-beda gitu ya. Di zaman kita seperti ini ujiannya gitu ya. Semoga Allah mampukan kita menghadapi ujian yang seperti sekarang ini gitu. Sekian dari saya. Kita tutup dengan baca hamdalah, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu istighfar, lalu baca surah Al-Asr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan doa penutup majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair kepada teteh-teteh hati yang sudah hadir pada siang hari ini. Jazakallah khair, Jazakin teteh. khair juga ya atasnya. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, teteh, dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, teteh. Bawah, kebun. Dadah. Assalamualaikum. Satu, dua, tiga. N. Itu apa? Yang merah, sayang. Apa? Itu kita doang nanti. Biar semuanya bisa selesai.